berapa kebutuhan kita, income mampunya berapa, sisanya kita tetap harus beli ke Cina. Target kita bisa sampai 1,2 juta kan gitu, penumpang per hari. Nah, jadi masyarakat harus tahu bahwa ini memang biaya operasionalnya juga segitu sih, kan gitu ya. Jadi pemerintah turun tangan di situ dalam rangka membantu mengcover biaya operasinya, kan gitu. Pendengar Pro 3 Siniar. Waduh, Pro 3 Siniar hari ini kita tempatnya sangat mewah. Lu lihat sendiri belakangnya ada siapa aja tuh. Koleksian kereta dari masa kini sampai masa lalu. Masa lalu. Benar juga. Pak, di mana Pak ini Pak tempatnya Pak? Ini di Stasiun Juanda. Stasiun Juanda. Stasiun Juanda. Direktur Utama PT KCI, KAI Komuter Bapak Muhammad Purnomo Sidi. Tepuk tangan bro. Tepuk tangan semuanya. Kemana ini? Direktur Utama ini. Loh, kalau ada gangguan, ada misalnya kereta KRL lancar, itu beliau ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Kebanyakan gitu Pak. Enggak juga. Tapi gini, poinnya adalah kita memasuki 2026 dengan tahun baru, dengan semangat baru, dengan motivasi yang lebih baru lagi untuk melayani umat manusia gitu ya Pak ya? Keren ya? Betul. Bahasanya keren banget ya? Wah, top. RRI Pro 2 top pokoknya. Pro 3. Pemberitaan Pak saya Pak. RRI Pro 3 top. Dan hari ini kami tim podcast berada di Stasiun Juanda, tepatnya di PPID Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pak, ada apa aja Pak di Stasiun Juanda? Saya taunya cuma naik kereta doang Pak, pulang Pak. Jadi masyarakat itu taunya Juanda mungkin stasiun ya, stasiun KRL kan gitu ya. Di Stasiun Juanda ini sebenarnya adalah kantor pusatnya KCI, Kereta Komuter Indonesia. Jadi di sini kita mengendalikan seluruh operasional kereta komuter yang ada di Jabodetabek ini dari sini. Di sini ada yang namanya ruang CCR, komen kontrol kan gitu ya. Itu ada di Juanda juga. Jadi dia bisa memantau seluruh stasiun yang ada. Semua stasiun, semua perjalanan dari seluruh Jabodetabek bisa kita pantau dari sini. Oke guys. Jadi ada CCTV-nya di semua stasiun, ribuan CCTV yang kita pasang di stasiun, itu bisa terpantau dari sini. Dan kalau nggak salah, kita sempat lihat juga tuh Pak, tidak hanya stasiun yang terpantau, tapi juga di situ bagian dari medsos ya Pak ya? Ya betul. Ini ada PPID, salah satu yang kita siapkan untuk teman-teman dari media sosial, untuk bagaimana tahu tentang kereta komuter yang ada di Indonesia ini. Jadi ada di Juanda ini. Jadi kalau di Juanda, jangan lupa di sini adalah pusat kendalinya operasi komuter-komuter kalian ini. Saya taunya cuma naik turun naik kereta sama warteg katanya Bapak. Biasa nongkrong di pinggiran. Pak Pur, 2025 sudah selesai. Ya. Natal dan tahun baru sudah berakhir, sudah kita lewati. Tapi lu suka nggak suka guys? Lu suka nggak suka para netizen? KAI Komuter sudah mampu memberikan pelayanan terbaiknya. Kita hapus lah. Faktanya kalau tidak salah, biarin aja kalau salah biar gue diomelin. Sekitar 16 jutaan, betul Pak, dikoreksi? Sekitar 19 juta. Salah kan? 19 juta. Jadi naik 6% dibanding tahun yang lalu. Bahasanya 18 hari posko berlangsung. 18 hari. Ya 19 juta. Wah, luar biasa. Jadi cukup signifikan penumpangnya kita. Selamat Pak. Terima kasih. Terima kasih Om Danang. Oh iya. Tapi catatannya kira-kira dikasih tahu Pak. Catatannya seperti apa? Suka dukanya? Ya, sebenarnya Natal dan Tahun Baru ini adalah pekerjaan rutin kita ya. Teman-teman insan KAI, insan komuter, ini adalah pekerjaan rutin tahunan. Kan gitu ya. Tetapi satu lagi yang harus kita ingat bahwa harapan kita semakin hari semakin baik pelayanan yang bisa kita berikan ke masyarakat. Dinamika masyarakat pun semakin macam-macam. Keinginan masyarakat pun semakin naik dengan pelayanan yang sudah kita berikan. Nah, di situ kita punya experience bagaimana journey mereka di masa Natal Tahun Baru ini bisa kita buat mereka punya special experience kan gitu ya. Itu yang kita lakukan. Alhamdulillah tidak ada kejadian yang sampai fatality, ada kecelakaan kereta dan sebagainya. Alhamdulillah kita lakukan. Kebetulan kereta api komuter ini sekarang kita tidak hanya di Jakarta Mas Danang. Kita juga hadir di Jogja. Jadi kalau lihat komuter lain Solo, Jogja, itu juga kita yang lola.
Kemudian ada komuter lain yang ke Kutoarjo. Kutoarjo. Kita sebut Pramek juga kita yang ngelola. Kemudian di Bandung. Di Bandung tuh bahkan yang sekarang baru kita buka revitalisasi stasiun Garut. Itu juga alhamdulillah salah satunya komuter yang ngelola untuk kelas ekonominya. oke, iya, Jadi kita buka rute Bandung ke Garut. Kan gitu ya. Bandung, Cibatu, Garut. Itu juga kita. Kemudian yang Baraya, yang di Bandung, yang selama ini sudah ada, Padalarang, Cicalengka, Padalarang, Cicalengka kita buka. Kemudian yang terbaru lagi adalah bagaimana sekarang kita membuka lintas batas daop. Ada yang namanya daerah operasi kan. Sekarang ada kereta dari Bandung bisa ke daerah operasi 1, ke stasiun Cikarang. Cikarang ada kereta Walahar, Jatiluhur itu kita kelola juga di situ. Terus yang terakhir itu di Daop 8 Surabaya, juga ada yang ke Sidoarjo, yang ke Cepu, kemudian ada juga ini yang sekarang sedang booming adalah yang ke Pasuruan. Jadi pasar turi ke Pasuruan. Ini kemarin saya kebetulan pas piket posko di sana diminta ketemu sama Bupati Probolinggo. Jadi beliau minta di-extend sampai Probolinggo. Wah. Nah, ini kita sedang persiapkan juga karena ternyata beliau ngasih jaminan, Pak, penumpang kami akan banyak, kami yang jamin. Nah, ini sedang kita exercise, Mas. Jadi KCI ini hadir di hampir semua tempat di KAI. Dan gitu ya, di tempat yang mana ada perkereta kami hadir di situ. Udah mumet, Pak? Ya belum sih, belum. Kenapa pertanyaannya gitu? Belum. Karena beliau ini adalah Kadif LRT Jabodebek selama 6 tahun. Dikoreksi, Pak? Betul? Ya, 6,5 tahun. 6,5 tahun tuh dikoreksi. 6,5 tahun. 3 bulan baru di sini, di KAI Komuter. Dikoreksi lagi, Pak? 1,5 bulan. 1,5 bulan. 1,5 PR bulan. kedepannya makin banyak, Iya, maksud saya gitu. Apa siap. nggak mumet, Pak? Maksud saya Siap. gitu. Enggak lah, kita jalani enjoy lah. Oke. Bersama teman-teman insan KAI Komuter, kita enjoy lah. Kita pasti bisa jalani dengan baik kan gitu. Baik. Apa di 2026 kita bicara, Pak? Ini secara tidak langsung mungkin bicara tentang kinerja. Apa yang menjadi ekspektasi buat Bapak yang ingin ditambahkan lagi atau? Jadi di tahun ini kita mulai melakukan regenerasi ya. Oke. Yang pertama itu kita sedang mensukseskan regenerasi. Kalau selama ini teman-teman menggunakan KRL itu dengan KRL yang ex hibah dari Jepang ya ex KRL bekas dari Jepang. Nah ini kita mulai di tahun 2025-2026. 2026 ini kan mulai datang nih. Itu kereta-kereta yang kita benar-benar new kereta baru yang kita datangkan dari Inka, saudara kita. Inka dan dari Cina kan gitu ya. Jadi kita punya CRCC. Kita punya 16 kereta produk Inka dan 11 kereta produk dari Cina. Nah, harapannya ini bisa menambah kenyamanan, menambah experience journey dari masyarakat pengguna transportasi di Jabodetabek ini ya. Target kita bisa sampai 1,2 juta kan gitu, penumpang per hari. Dan hari ini sekitar 1 juta lah, sekitar 1 juta. Jadi itu yang kita jadikan basis target kita di tahun 2026. Belum lagi nanti rencana kita akan expand kereta bandara Jogja. Nah, itu kita akan expand ke sana sehingga nanti pengelolaan untuk kereta-kereta yang relatif jarak dekat itu nanti akan dikelola oleh PT Kereta Komuter Indonesia gitu. Makin banyak ya Pak PR-nya, Pak? Ya, bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Ini kalau kita coba kelihatan nih, guys. Ini bukan miniatur lah bahasanya ya. Miniaturnya kereta yang sudah pernah, kalau saya bilang sudah pernah saya singgahi berarti tua bener saya, Pak ya? Iya. Iya, oh iya makanya umurnya lebih tua daripada saya kan. Ini ada komuter lain, seri 1000 guys, X Tokyo Rapid, Made in China 2007-2018. Yang terbaru mana ya Pak ya? CRCC Pak. Ini 2005 komuter lainnya. Yang atas. Yang mana? Yang kanan, yang kanan. Oh ini CL. Yang terbaru. Ntar pokoknya di zoom aja udah pokoknya dah. Komuter lain ini CL 1125 Made in China Pak. Nah. Pertanyaan netizen mungkin ini agak klasik, Pak. Kenapa harus ngambilnya Cina, Pak? Jadi gini, kita memang memprioritaskan produknya Inka, ya Inka karena salah satu BUMN industri perkeretaapian itu di Asia Tenggara hanya Inka. Inka, iya. Ya.
jadi Inka. Tetapi kan Inka juga punya keterbatasan. Sementara kita juga harus meng-cross dengan kebutuhan pelanggan, kan gitu ya. Iya. Jadi mau nggak mau akhirnya setelah Inka mampunya berapa sih setahun? Nah, akhirnya sisanya ya kita coba cari solusi lain dengan menggunakan kereta-kereta dari Cina, kan gitu. Satu juga sudah terbukti kualitasnya. Ini yang kita beli ini sama dengan pabrik yang membuat kereta cepat. Oh. Kereta cepat Jakarta-Bandung ya, Jakarta-Bandung. WUS ya, WUS. Iya. Nah, itu sama kan itu. Jadi kita berpikirnya sederhana bahwa bagaimana kita bisa mendelivery keinginan masyarakat itu, jumlah pengguna itu dengan baik ya, dengan armada. Kita kan nggak mungkin armadanya makin kurang, karena makin tua, makin tidak bisa dioperasikan. Kita hanya menyediakan sebagian kecil. Nah, makanya coba dengan berapa kebutuhan kita, income mampunya berapa, sisanya kita tetap harus beli ke Cina kan itu ya. Ini menarik ya, mendelivery ya Pak ya, Ya. kemauan dari masyarakat ya Pak ya, Ya. untuk bisa ya tadi poinnya adalah pelayanan yang terbaik. Saya Betul. jadi ingat pesan Pak Presiden waktu di Tanah Abang ya Pak. Abang. Itu sangat sejalan sekali secara dan update-nya bagaimana Pak? Sekarang ini bukan hanya masalah kenyamanan ya, tapi kereta komuter ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat pengguna transportasi umum di Jakarta. Mereka bekerja, yang terutama bekerja itu sudah hampir menggunakan kereta komuter semua, kan gitu. Nah artinya sekarang sudah tidak hanya kenyamanan, tapi juga jadi kebutuhan kan, juga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kan mau nggak mau harus kita penuhi itu, sehingga kita harus mendelivery. Oh Inka, oke mereka 16, berarti sisanya harus kita cari alternatif lain kan gitu. Itu kita lakukan. Nah tentunya pemerintah juga support dengan kondisi ini. Beberapa pembaruan yang dilakukan gitu ya. Itu kalau kita lihat teman-teman Pro 3 kita lihat Tanah Abang. Yang terbaru Tanah Abang. Tanah Abang Ultimate itu dibangun, Tanah Abang baru dibangun dalam rangka meningkatkan kenyamanan para pengguna. Karena Tanah Abang cukup salah satu yang terbesar pengguna kereta komuternya. Juga dia sebagai jembatan gerbang Jakarta. Kan ini kan banyak penumpang yang dari Rangkas Bitung, dari Merak, itu mereka menggunakan kereta komuter dan mereka stay di Tanah Abang kan gitu. Jadi menurut saya ini salah satu, kalau sudah pernah lihat Tanah Abang kan? Udah Pak. Menurut saya cukup menarik lah, baru, Pak. wajah baru. Dan kita jagain agar fasilitasnya juga bisa tetap sustain lah kan gitu. Tadi Bapak nyinggung tentang Rangkas Bitung guys. Di sana itu seingat saya ada salah satu kereta untuk pedagang dan petani. Ya. Pemberitaannya sudah banyak termasuk di rri.co.id. Pertanyaannya sederhana Pak, kapan di launching Pak? Sudah di launching. Oh sudah di launching. Sudah di launching. Kita sudah soft launching. Oh soft launching. Kita sudah soft launching per 1 Desember 2025. Kita sedang menunggu hard launchingnya ya. Hard launchingnya. Nanti kita tunggu hard launchingnya. Dan sekarang sudah beroperasi. Satu hari itu ada 14 kereta. 14 kereta. Yang merangkai, ya kan ini keretanya satu, namanya kereta pedagang dan petani, dirangkai ke kereta komuter lain Merak. Jadi ada 14 kereta yang ditempelkan dengan kereta pedagang petani ini. Jadi 14 kereta ini tiap hari jalan dari Merak ke Rangkas tiap pagi dan dari Rangkas ke Merak tiap pagi. Nah, gitu. Dan lumayan juga ternyata sudah hampir sekarang total mungkin sudah 9 ribuan orang ya yang menggunakan itu. Kalau kita lihat jumlah orang. Iya. Kalau dari itu kan kita terapkan member ya untuk memudahkan memudahkan pengawasan itu kita tetapkan member. Jadi mereka harus daftar sebagai pedagang dan petani. Itu mungkin sudah ada 200-300-an orang lah yang mendaftar sebagai member kereta petani itu kan itu. Itu hanya khusus petani. Pedagang dan petani. Berarti kalau produser saya mau ikutan di dalam situ Mbak Popi nggak bisa ya Pak? Harus bawa yang dijual dulu harus ada yang dibawa jual dulu bro. Minimal ada yang kantong gitu Pak. Dan kita batasi kan itu 2 koli ya. 2 koli. Nah itu menjawab satu orang pedagang itu bisa masuk 2 koli atau gimana itu Pak? Kita sosialisasikan kan gitu. Dan kalau dia sudah masuk terus nggak bisa
Wah, ini lebih Kan muatannya sebelum masuk kedetek. ada pemeriksaan di bawah Oke. seperti yang lain. Jadi dua koli mereka bisa bawa kan gitu. Dan kemarin dari hasil kita lihat di sana ya ternyata cukup banyak juga. Padahal yang dijual itu sepele. Nasi merah, nasi jagung, Iya. sama nasi timbel, Oh, telur asin. Itu mereka bawa dari stasiun Cikesal ya namanya, stasiun Cikesal ya. ke Tanah Abang, ke Palmerah, ke Kebayoran. Kan gitu. Jadi mereka berangkat pagi, nanti tengah hari atau jam 2 jam 3 sudah pulang kan gitu. Timbul pertanyaan gini, Pak. Ada KAI komuter, ada lagi yang lebih spesifik tadi kereta Pedagang pedagang petani. dan petani. Ya. Sebenarnya idenya ini dari siapa sih, Pak? Dari KAI komuternya atau bapaknya KAI atau sebenarnya ini warga sekitar yang menginginkan untuk bisa ada khususan? Karena konotasinya mungkin kalau zaman dulu, Pak, kalau kita masuk ke Tanah Abang kan barengan nih sama tukang ini, tukang anu gitu, Pak. Gimana, Pak? Jadi ini kan sinergi dari semuanya ya. Jadi dengan semua stakeholder bahwa ada kebutuhan yang dulu betul. Dulu tuh ada kereta Rangkas Bitungan yang dipakai oleh pedagang petani. Ya. Kemudian begitu sudah berubah pelayanannya dengan menggunakan CL, dengan menggunakan kereta listrik, Ya. itu kita tidak izinkan untuk mereka membawa dagangan. Oke. Dulu kalau kita lihat tuh kereta kelas ekonomi itu bawa ayam, bawa macam-macam Iya, gitu ya iya, untuk dijual di Jakarta. Nah, sekarang dengan adanya ini sesuai juga arahan dari Presiden untuk untuk mengakomodir hal tersebut kita buatkan kereta itu. Kan gitu. Jadi tetap penumpang itu yang notabene pedagang dan petani ini bisa melakukan jual beli bisa mendagangkan barang dagangannya ke Jakarta, ke Tanah Abang, ke Kemayoran, ke Bayoran, ke Palmerah, itu bisa di-deliver. 14 Kereta per hari, Kereta per kereta hari. setiap hari. mengapa tidak bisa ditambah atau bagaimana, Pak? Sementara ini kita pandang itu masih relevan lah ya, Masih relevan. masih relevan kan itu. Jadi kalau nanti memang akan bertambah, misalnya kebutuhan demand-nya bertambah, ya nanti kita akan tambah lah. Karena sekarang ini kita lihat masih cukup lah itu untuk mengakomodir saudara-saudara kita pedagang petani untuk membawa barang dagangannya ke Jakarta ya, ke Tanah Abang, ke Bayoran Palmerah. Catatannya apa, Pak, sejauh ini, Pak, evaluasi? Mungkin masih sumur jagung ya, 1 Desember kan soft launching sampai dengan saat ini. Artinya pasti 1 bulan ya. 1 bulan lah, taruhlah. Artinya sudah ada pasti catatan masukan dari bawah. Seperti apa, Pak, KAI komuter? Relatively mereka senang. Senang. Masuknya belum ada masukan istilahnya negatif begini-begini enggak lah. Mereka senang. Kan gitu. AC-nya bukan pakai AC itu ya AC-nya benar AC sentral. Kemudian dapat fasilitas tempat duduk, tiketnya 3.000 kan gitu. Jadi mereka relatif lebih happy kan gitu. Ntar kalau misalnya mau ngeliat, guys, nah ini dibikin ntar ya di sini ya. Ntar Om Maulana yang bikinin ntar. Jadi duduknya itu samping-sampingan ya, Pak ya? Ada Ada depan. Dan itu warnanya hijau. Hijau. Agak Hijau. logonya padi dan kapas. Iya. Betul ya, Pak? Iya, betul. Nggak ada bedagangnya gitu ya? Oh enggak lah. Nanti terlalu tervisual spesifik untuk pedagang berarti kan. Mungkin kalau ke depan Toiletnya gitu. ada inovasi apa sih, Pak, yang pengen diinikan oleh KAI komuter lagi? Pedagang, petani, saya pikir menjadi satu inovasi catatan yang positif lah. Iya. Diterima oleh pedagang, tapi kan bahasanya masih daerah sana gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Khawatir agak ngiri yang bagian sono gitu. Iya. Saya bilangnya gitu aja deh. Ya, jadi kita kan sebenarnya berusaha untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah ya, oleh rakyat ya. Terus yang kedua, yang pengen cita-cita kita adalah integrasi ini. Kita kan di Jakarta ini banyak ada KCI, yang kereta yang dikelola oleh KCI, ada yang dikelola oleh MRT, ada yang dikelola oleh LRT Jakarta, yang sebentar lagi expand ke Manggarai, kemudian juga ada LRT Jabodebek. Kan. Harapan kita bisa terintegrasi nih, minimal terintegrasi secara jadwal lah ya, lebih secara jadwal bisa kita terintegrasi. Semua bisa didapatkan oleh masyarakat itu dengan mudah, dengan menggunakan gadget itu dapat. Oh, kalau saya di Cawang, saya bisa naik LRT Jabodebek jam ini. Yang terdekat, saya bisa naik LRT
Jakarta misalkan ya, atau Iya. MRT jam segini, Iya. dengan TJ jam segini. Jadi real time gitu. Iya. Nah itu yang kita harapkan kan gitu. Nah yang kondisi-kondisi kita harapkan bisa terwujud lah di tahun 2026 ini. Oke. Nah, kalau untuk kolaborasinya tadi Bapak nyinggung mengenai Manggarai nih. Menarik menurut saya, ada sudah disebut LRT Jakarta di sana yang akan Ya, ke sana juga. Artinya kolaborasi sejauh ini bagaimana Pak dengan stakeholder terkait? sementara ini baik-baik aja sih, oke-oke saja. Kita cukup baik berkomunikasi dengan LRT Jakarta juga, dengan MRT gitu ya. Tinggal bagaimana sekarang kita mengumpulkan niat-niat baik ini jadi satu kondisi real yang bisa diterima oleh masyarakat, Mas Danang. Gitu. Baik. Bicara kinerja masih apa lagi Pak? Karena kereta KRL itu guys, lu suka nggak suka, itu masih murah. Rp3.000 Pak Direktur Utama. Kisarannya ya, kisaran 3.000. Pada saat dilempar ke Twitter harga 5.000, wah luar biasa bombastisnya. Betul Pak Leza? Pak Lezanya ada di sebelah kiri guys. Artinya adalah, mari kita sama-sama rawat kereta ataupun Ya. transportasi publik ini. Gitu ya Pak? Ya, betul. Tapi 3.000 untungnya gede Pak. Kita itu kan baik berdasarkan subsidi. Oh iya. Jadi semua itu basisnya adalah dibantu pemerintah dalam bentuk subsidi. Kalau kita ngomong biaya operasionalnya, pasti tidak cukup. Tidak. Apapun itu pasti tidak cukup. Makanya pemerintah dalam hal ini pemerintah memberikan subsidi kepada operator angkutan umum ya. Jadi tidak hanya KCI, termasuk LRT juga diberi, Transjakarta, MRT Jakarta, semua diberi subsidi kan gitu. Nah, jadi masyarakat harus tahu bahwa ini memang biaya operasionalnya juga segitu sih kan gitu ya. Jadi pemerintah turun tangan di situ dalam rangka membantu mengcover biaya operasinya kan gitu. Baik. Pak, boleh dong Pak update terkait dengan apa yang dana dari Pak Presiden mungkin di Mate sejauh ini KAI Komuter sudah ada sejauh mana? Karena targetnya kalau nggak salah 1 tahun dikoreksi Ya. Pak Dirut. Ya. Pemerintah dalam hal ini Pak Presiden sangat concern Ya, itu dengan buktinya ya urusan Pak ya. transportasi umum massal khususnya yang ada di Jabodetabek kan gitu ya. Jadi beliau akan tadi mungkin isu di media sudah banyak ya bahwa pemerintah Presiden akan menggelontorkan 5 triliun. Jadi di awal memang Presiden minta bisa dikerjakan dalam 1 tahun untuk mengcover semua pelayanan yang ada di Jabodetabek ini kan gitu ya. Nah sekarang ini kita sedang mengeksersis kebutuhan apa sih? Ini kan nggak bisa dilepas begitu aja nih. Ini uang negara. Iya. Ada dokumen-dokumen yang harus kita siapkan, harus kita prepare kan gitu ya. Nah ini sedang kita selesaikan di situ. Sambil kita mengeksersis 1 tahun itu mungkin nggak kita lakukan kan gitu ya. Kan gitu. Nanti kalau misalkan tidak mungkin untuk kita lakukan, ya kita akan sampaikan ke Presiden bahwa tidak mungkin dalam 1 tahun kan gitu. Baik. Nah kita sekarang sedang siapkan dokumen-dokumennya. Kita koordinasi dengan stakeholder terkait, Kementerian Keuangan, Seknek dan lain sebagainya untuk memprepare dokumennya kan gitu. Agar prosesnya benar-benar terjaga governance-nya kan gitu ya. Baik, Gitu, Pak Danang. Pak Direktur Utama, KAI Komuter, apa yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin ada lagi himbauan pada para penumpang kita yang kadang-kadang masih ngelempar batu. Termasuk ada Pak orangnya di sini sebenarnya, Pak. Lintasan sebidang Iya, masih menjadi PR betul. bersama. Saya bilang PR bersama ya, Pak. Karena sebenarnya lintasan sebidang bukan hanya tugas KAI. Betul ya, Pak? Betul. Betul ya, teman-teman ya? Tepuk tangan dong, coba dong. Oh, berarti banyak yang dukung, Pak. Kalau gitu, Pak. Coba, Siap. monggo, Pak. Silakan, Pak. Jadi terima kasih teman-teman Pro 3. Jadi kami dari KCI berharap bahwa karena KRL atau komuter lain ini adalah angkutan umum massal, dipakai oleh kita semua untuk kepentingan kita semua, maka ayo kita jaga kereta komuter kita ini sehingga bisa tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada teman-teman semua, kepada masyarakat yang ada di Jabodetabek kan gitu. Kita pelihara, kita jaga agar kita bisa makin maju, bukan hanya ngurus yang karena nggak dijaga akhirnya jadi turun kualitasnya, kita hanya ngurus yang seperti itu. Tapi dengan itu bisa kita jaga bersama, kami yang di KCI bisa mengurus yang lebih baik lagi kan gitu. Termasuk karena kita masih banyak di upgrade gitu ya, kita masih banyak bertemu dengan perlintasan sebidang, hati-hati, jaga di perlintasan sebidang, waspada,
agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kereta komuternya terganggu, teman-teman kita juga terganggu, akan terlambat. Juga misalkan ada kendaraan yang ada di situ juga pasti akan jadi tidak nyaman, tidak happy dengan kondisi-kondisi itu. Jadi ayo kita jaga, semoga transportasi massal yang ada di Jabodetabek ini semakin baik, semakin maju dan tidak kalah dengan negara-negara lain. Terima Luar kasih. biasa. Dan yang jelas transportasi sekali lagi bukan miliknya KAI Komuter dalam hari ini KRL saja. Itu adalah milik kita bersama. Mari kita jaga, kalaupun ada sedikit masalah-masalah ya wajar ya Pak. Ya. Nggak bakal tidur lah para teknisi kita. Ya, Siap. gitu ya Pak ya? Betul. Teknisi 3.000 kita guys. 24 jam. Teknisi kita 24 Ready. jam. Baik, saya Danang Sundoro, Direktur Utama KAI Komuter. Saya Purnomo Sidi. Ya, gagah sekali. Sampai jumpa. Sukses selalu. Terima kasih Om.